Komunitas Remaja Gereja Fajar Kemuliaan Cirebon, pembicara riset dalam berbagai acara psikologi, peneliti kolaborasi dengan Puslitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, konsultan penelitian Bimas Kristen Republik Indonesia 2017, luar biasa aktivitasnya, dan saat ini beliau melakukan program doktor ilmu psikologi di Universitas Gadjah Mada ya Bapak ya. Jika nanti salah bisa bisa diluruskan. Baik, untuk selanjutnya Ibu dan Bapak, waktu akan di 100% diambil alih oleh Bapak Yohanes. Monggo Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini pada Pak Joko selaku Kepala Sekolah SMP Stella Du 1 Yogyakarta, Ibu Wiwit yang sudah menjadi host dalam acara ini, juga Bapak Ibu sekalian yang luar biasa yang sudah hadir dalam sesi ini. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi perjumpaan seperti ini di tengah pandemi seperti ini. Ada tantangan-tantangan, namun kita masih dapat saling memperkaya diri, saling memperkuat satu sama lain, dan itu tentunya semuanya diizinkan semua oleh Bapak di surga. Baik, sebenarnya kalau dalam sesi online memang saya sudah berpikir keras bagaimana caranya membuat ice breaking supaya tidak kaku gitu. Namun apakah itu nanti dimungkinkan secara teknologi, artinya dimungkinkan dalam sesi ini, saya masih berpikir itu, merenungkan apakah possible apa tidak untuk dilakukan. Namun tentunya possible apa tidak itu kalau tidak dilakukan, maka kita tidak pernah bisa menemukan jawabannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu hal, apakah Bapak Ibu saat ini memiliki satu pulpen atau pensil dan satu lembar kertas? Bapak Ibu, kira-kira apakah dimungkinkan untuk memiliki itu? Monggo Bapak Ibu boleh merespon dengan mengaktifkan mic-nya satu persatu mungkin, atau yang langsung secara bersamaan. Sebentar Pak, sebentar. Ya, bisa, saya siapin dulu ya Pak. Ya, pelan-pelan, boleh. Ya. Kertas, entah mau sebentar Pak. Sebenarnya hanya dibutuhkan sedikit sampai. Ya, boleh. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Roswita, Ibu sudah siap. Ya Pak. Siap. Siap. Baik. Bapak Ibu, kita akan melakukan suatu hal sederhana saja. Oke, kita akan melakukan satu hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu diminta untuk menulis kalimat, menulis satu kalimat berupa dalam bentuk puisi. Jadi Bapak Ibu, kalimat yang ditulis itu hanya satu kalimat saja dalam bentuk puisi. Jadi kalimat dalam puisi tentu berbeda dengan kalimat berita, kalimat pertanyaan, atau kalimat yang lain-lain ya. Monggo Bapak Ibu pikirkan satu kalimat, lalu kemudian tuliskan dalam kalimat tersebut temanya apa.
temanya adalah setelah Bapak Ibu merenungkan dalam masa bekerja di rumah, anak-anak bekerja bersekolah dari rumah, renungkanlah komunikasi yang seperti apa yang terjadi antara Bapak dengan istri, Bapak dengan anak, lalu anak dengan Bapak mungkin atau Ibu, lalu anak dengan orang tua. Nah, di situ tolong direfleksikan dalam bentuk satu kalimat yang seperti puisi kalimatnya. Jadi kalimat yang mungkin mendayu-dayu, satu kalimat saja. Nah, itu bisa berisikan tentang harapan, kekecewaan, perasaan-perasaan apa saja yang dapat ditulis dalam satu kalimat. Satu kalimat saja. Jadi perasaan-perasaan yang terjadi ketika terjadi perubahan sosial di dalam keluarga Bapak dan Ibu, lalu komunikasinya yang seperti apa, lalu diekspresikan dalam satu kalimat yang stylenya, yang gayanya seperti puisi. Satu kalimat saja. Ya, boleh dimulai dari sekarang. Mungkin itu hanya butuh 2 menit, 3 menit. Monggo Bapak Ibu. Aku milih nomornya yang diklik. Tadi area tak sih kan dure sing terutama. Misalnya kita terutama toh. Nah, monggo yang speakernya masih aktif mungkin sekarang dapat dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Iya, nanti ketahuan bocor informasinya ya, karena apa yang mau ditulis sudah dibicarakan dan terekam nantinya. Iya. Monggo Bapak Ibu. Apakah sudah ya? Saya pikir sudah menuliskan satu kalimat dalam bahasa yang mirip puisi terkait apapun itu, terutama kondisi komunikasi di rumah ketika orang tua bekerja dari rumah, ketika anak bekerja dari rumah. Monggo disampaikan dalam satu kalimat saja. Gayanya seperti puisi, gayanya boleh mendayu-dayu nanti kalau saat dibacakan, ya, seperti puisi gayanya itu berbeda saat membacakan berita misalnya. Baik, saya pikir sudah cukup waktunya. Nah, nanti saya akan meminta beberapa orang untuk membacakan secara personal, untuk membacakan tulisan satu kalimatnya saja. Ya, beberapa orang, mungkin sekitar 5 orang pertama itu akan saya tunjuk secara acak. Secara acak, kebetulan saya juga belum mengenal Bapak dan Ibu secara personal, jadi pilihan saya itu adalah pilihan yang tidak bias. Pilihan yang benar-benar acak. Benar-benar pilihan acak. Dan saya berharap, kita semua berharap semuanya sudah siap dengan kalimat itu. Jadi nanti saat giliran Bapak Ibu diminta untuk membacakan, jangan lupa nyalakan juga video dan mikrofonnya supaya kita semua dapat melihat Bapak Ibu saling menyapa satu sama lain dalam hal ini secara tidak langsung, dan juga mendengar teks yang dibaca oleh Bapak dan Ibu. Monggo, saya akan mulai, J. Monggo, siap ya. Saya akan memulai dengan
Bapak Adit Filipus. Bapak Adit Filipus. Bapak Adit. Bapak Adit Filipus. Monggo Bapak Adit Filipus dapat membacakan kalimatnya. Bapak Adit, apakah hadir bersama kami di sini saat ini? Oke, kalau belum selesai mungkin bagaimana kalau dengan Ibu Alan Kristianto? Ibu Alan Kristianto, monggo Ibu Alan diaktifkan mic dan ya. Monggo Ibu Alan, kita dengar sama-sama. Ya. Menyayangi kalian tidak akan terbatas keadaan dan waktu. Wow, menyayangi kalian tidak akan terbatas tempat dan waktu. Luar biasa. Bagaimana dengan Ibu Aprilia Poni? Silakan Ibu, kalimatnya dibaca. Monggo Ibu. Sudah Ibu? Ibu Aprilia Poni Junaidi? Kalimatnya sudah? Sudah siap? Ya, Ibu Aprilia. Mungkin mic-nya, mikrofonnya bisa diaktifkan dulu, Ibu. Nah, ya. Sudah. Ibu Aprilia Poni, Ibu Aprilia Poni, iya, Ibu. Silakan Ibu. Belum siap, Pak. Oh, belum siap. Oke, baik. Bagaimana kalau Ibu Ramaditya? Ibu Ramaditya, monggo Ibu Ramaditya. Ibu Ramaditya, monggo. Yang ini loh, bukan. Ibu Ramaditya, sudah siap Ibu untuk membacakan? Ibu Ramaditya? Oke, kita izin untuk kesempatan untuk Ibu Katrina. Ibu Katrina, Luciana. Kameranya. Ibu Katrina Luciana, monggo. Ya. Apakah Ibu bisa membacakan satu kalimat yang sudah ditulis? Satu kalimat yang sudah ditulis. Ya. Oh, ya, oke. Baik, mungkin Ibu terskip tadi ya, terlewat. Ya, baik. Kalau begitu, Ibu Laurencia Chandra Dewi, Ibu Laurencia Chandra, monggo. Kalau nyalain tinggal pencet lagi. Ya, Ibu Laurencia. Monggo Ibu Laurencia. Iya. Hanyalah sebatas doa. Hanyalah sebatas doa. Iya, jadi kalau saya boleh sambung dari kalimat Ibu tadi, siapa Ibu yang di awal, saya agak lupa, mohon maaf tadi. Ibu yang pertama, Ibu tadi siapa Ibu? Saya agak lupa, tadi nggak saya catat, lupa. Jadi tadi kalau nggak salah kalimat yang pertama adalah kasih tidak terbatas ruang dan waktu. Lalu kemudian Ibu Laurencia membalas atau menambahkan dengan hanya sebatas apa Ibu? Doa. Hanya sebatas doa. Jadi kasih tidak terbatas ruang dan waktu, dan itu hanya sebatas doa. Baik, satu orang lagi. Apabila memungkinkan, dari Pak Filipus Sutardi sudah bergabung, Bapak Filipus Sutardi. Bapak Filipus Sutardi. Iya Pak, silakan, monggo Pak.
Oh, mohon maaf tidak terdengar, Pak. Mohon maaf, Pak Filipus, tidak terdengar suaranya. Iya, Pak, tidak terdengar. Mungkin mikrofon yang merahnya belum diklik mungkin. Ya, Pak Filipus. Oh ya, mohon maaf, nampaknya belum terhubung suaranya, Pak Filipus. Mikrofon merahnya mungkin bisa dibantu diklikkan untuk sehingga dapat terdengar. Ya, Pak Filipus. Iya, suaranya belum terdengar. Iya, baik. Namun terima kasih Pak Filipus sudah berusaha. Mungkin nanti di lain kesempatan. Oh, ada tulisannya, boleh? Boleh tulisannya? Apa itu, Pak Filipus? Wow. Jarak boleh terhindar atau tertindas itu, lalu iya, baik Pak Filipus. Terima kasih atas upayanya. Baik, dilanjutkan dengan Pak Ferdian Neo, bisa Pak Ferdian Neo? Oh, maaf, Ibu Ferdian Neo. Silakan, Ibu. Dibacakan kalimat yang tadi. Ibu, speakernya bisa diaktifkan, Ibu? Maaf, mikrofonnya. Iya, dibantu, Ibu Ferdian Neo. Gambar mikrofon yang merah itu diklik dulu agar dapat tersambung, suaranya terdengar. Oh, Mas, mohon maaf masih belum terdengar karena nampaknya Ibu Ferdian Neo belum diklik gambar yang mikrofon yang bundar merah itu. Yang merah bundar itu yang gambar seperti mikrofon yang dicoret, Ibu klik nanti aktif. Oh, baik. Nampaknya menggunakan handphone ya Ibu ya. Baik. Jadi terima kasih Ibu Ferdian Neo. Baik, Bapak Ibu semua sekalian, terima kasih atas upayanya, atas yang sudah Bapak Ibu lakukan. Terima kasih. Ini adalah memang satu tantangan bagi kita ketika webinar secara online. Jadi memang ada hal-hal yang dapat terpenuhi secara offline, artinya dengan tatap muka langsung, dan juga ada yang tidak dapat dipenuhi ketika secara online atau belum terpenuhi maksimal. Ini memang tantangan. Kedepannya mungkin kita akan menjadi lebih baik dalam berbagai macam bentuk komunikasi. Baik Bapak Ibu, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang sebenarnya sering kita lakukan. Hal-hal yang rutin kita lakukan bahkan dari saat kita masih bayi atau bahkan dalam saat kita masih dalam janin ibu, berada dalam kandungan ibu, komunikasi itu sudah dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu, meskipun kita sudah maaf, ini nampaknya di dapur sedang masak dan bumbunya itu sangat-sangat strong, sangat kuat, jadi saya agak sedikit terbatuk itu karena strong atau kuatnya bumbu dapur di rumah ini sedang masak ini. Baik, komunikasi yang
kita alami itu dimulai sejak kita berada dalam kandungan. Komunikasi itu muncul ketika bagaimana ibu yang mengandung itu merespon gerak-gerik kita di dalam kandungan. Entah dengan memberikan nutrisi, memberikan cairan, sehingga janin bayi dapat tumbuh kembang dengan baik. Itu adalah komunikasi yang ditangkap oleh bayi bahwa orang tua mengasihi kita, bahwa ibu sangat menyayangi kita. Ini adalah bentuk komunikasi yang sifatnya nonverbal namun emosional. Lalu kemudian seiring waktu ketika anak-anak berkembanglah kata-kata, lalu kemudian aturan-aturan, misalnya bagaimana apabila seorang anak melewati ada orang tua sedang duduk dengan postur dan gestur tubuh yang misalnya agak sambil menunduk gitu, sambil berkata permisi atau apa. Nah, itu adalah bentuk-bentuk komunikasi yang diajarkan. Itu terkait dengan moral akhirnya. Lalu kemudian bertambah lagi, berkembang lagi ketika remaja. Ketika remaja komunikasinya menjadi bergeser, berubah. Remaja orientasinya, diskusinya lebih tentang teman, semuanya tentang kelompoknya. Sementara keluarga sedikit menjadi bagian porsi dalam komunikasi dengan orang tua. Ini adalah karena memang dalam perkembangan remaja, orientasinya lebih kepada rekan seusianya atau peer-nya. Nah, kemudian ketika mulai dewasa, mulai ada hubungan-hubungan yang sifatnya interpersonal yang lebih akrab, intim dengan pacar, dengan tunangan, maka pola komunikasinya menjadi berubah lagi. Ketika sudah berkeluarga, komunikasinya sudah berubah lagi, bukan lagi sebagai seorang anak, bukan lagi sebagai seorang pacar, seorang teman, tapi juga sudah sebagai seorang suami atau istri, atau bahkan sebagai seorang tua. Nah, perannya ini yang peran sebagai anak, peran sebagai orang tua, peran sebagai suami, peran sebagai istri, ini sangat-sangat menuntut peran yang berbeda, sehingga komunikasinya pun menjadi berbeda. Tentunya peran orang tua kepada anaknya adalah mendidik. Maka ketika mendidik, maka gaya bahasanya, komunikasinya menjadi berbeda. Lalu kemudian suami, istri. Saya tidak tahu pola-pola yang ada dalam keluarga bapak dan ibu, karena itu tergantung budaya juga yang menentukan. Karena kalau di Jawa pasti akan sangat berbeda dengan mungkin di Jakarta, sangat berbeda pasti dengan di Eropa, Amerika, di mana mereka dapat memanggil nama pasangannya itu hanya dengan nama saja, John, Mary, selesai. Namun kalau di Jawa mungkin kalau hanya memanggil nama suaminya hanya dengan namanya saja, misalnya Maman, wow, itu akan jadi masalah besar. Ini akan menjadi problem besar. Hanya dengan satu kata, Maman. Misalnya, atau siapa lagi? Andri. Hanya dengan memanggil namanya saja itu bisa problem. Satu suara, satu bunyi ternyata menjadikan problem besar. Nah, ini sifatnya culturalistik. Sifatnya budaya, dipengaruhi oleh budaya tertentu yang diturunkan, yang disosialisasikan melalui peran-peran gender dalam keluarga. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu, kita akan melihat satu hal di sini. Saya akan mempresentasikan, mempresentasikan materi. Iya. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan bertanya, apakah Bapak dan Ibu di sini ada yang mulai menghindar untuk berbicara pada orang lain? Nah, itu dijawab dalam hati saja, mungkin dengan bahasa isyarat, ada senyum mungkin, oh ya, itu aku, oke. Ataukah mungkin ada yang mulai unfriend, entah di Facebook atau di mana lah ya, di platform media sosial.
Karena pembicaraan-pembicaranya agresif dari teman Anda terkait politik, agama, menu makanan, sampai fashion. Atau adakah Bapak dan Ibu yang mulai menyadari bahwa setiap memulai percakapan dengan teman, dengan suami, dengan istri, dengan anak, kok berubah menjadi argumentasi. Satu pertanyaan, kenapa akhirnya menjadi perdebatan? Kenapa akhirnya saling serang? Kenapa akhirnya saling bertahan? Kenapa akhirnya memutuskan untuk tidak berkomunikasi? Nah, untuk itulah ketika Bapak dan Ibu merasakan itu, maka presentasi ini adalah untuk Bapak dan Ibu. Nah, apakah juga Bapak dan Ibu mulai berbicara dengan orang yang tidak kita sukai dan orang yang kita sukai dengan gaya dan proporsi yang sama? Apakah ketika Ibu tidak menyukai seseorang, gayanya akan sama dengan gaya ketika Bapak Ibu maaf, itu masih sangat kuat sekali ini masakannya, karena saya berada di lantai atas. Jadi kalau lantai atas itu dapur, aromanya ke atas sangat kuat sekali ketimbang di bawah. Nah, jadi apakah kita menyamakan gaya kita, proporsi kita, pilihan kata kita, cara kita untuk berkomunikasi, bahasa tubuh kita, ekspresi wajah kita, itu sama persis ketika kita berkomunikasi, memiliki suatu percakapan dengan orang yang kita sukai, ataukah dengan orang yang tidak kita sukai? Monggo direnungkan. Ataukah juga Bapak Ibu mulai merasakan bahwa semakin terpolarisasi, semakin kayak ada kutub yang membedakan utara, selatan, barat, timur, artinya semakin menjauh, semakin terpisah, bahkan di dalam keluarga. Ataukah Bapak dan Ibu mulai merasakan secara individual bahwa saya semakin yakin dengan apa yang saya katakan, bahwa saya ini ya pasti benar. Rekan bicara saya, Bapak Ibu, tolong perhatikan, bukan lawan bicara. Kalau kita lawan bicara, nanti kita secara psikologis dengan kata lawan, itu pasti akan berusaha untuk menaklukkan. Sehingga saya lebih memiliki istilah rekan bicara, bukan lawan bicara. Nah, semakin percaya dengan keyakinan kita sendiri, itu sama dengan kita tidak saling mendengar satu sama lain. Bahwa kalau saya yang paling benar dan saya harus diakui kebenarannya, maka kita akan mulai saling untuk tidak mendengar satu sama lain. Lalu, apakah dari kita ada yang mulai merasakan kehilangan keseimbangan, balance, antara apakah saya mendengarkan dan saya berbicara itu seimbang, proporsional, ataukah saya lebih dominan dalam berbicara, atau saya juga lebih dominan hanya mendengarkan, sehingga tidak dapat mengekspresikan, menyampaikan ide, pendapat, dan semuanya hanya dipendam saja. Nah, ini dia. Lalu, apakah sudah mulai ada perubahan pola komunikasi di rumah? Dari yang face to face dengan anak, dengan suami, dengan istri, anak dengan orang tua, sudah berubah. Dari yang tatap muka secara langsung, sekarang sudah mulai melakukannya dengan texting. Anak di kamar dipanggil tidak lagi dengan ketukan pintu sambil memanggil namanya, sekarang dengan WA saja. Andri makan. Anthony, ayo main handphonenya, berhenti dahulu. Semuanya by text, by WA. Apakah itu sudah mulai ada gejala-gejala ke situ? Nah, dalam komunikasi, suara manusia itu adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat memengaruhi rekan bicara kita. Nah, suara manusia ini merupakan instrumen sehari-hari. Kita tidak mungkin hidup dalam suatu keluarga yang absen dari suara manusia.
pasti ada suara manusia yang muncul. Ini adalah instrumen sehari-hari, instrumen yang sangat kuat, baik untuk cinta ataupun kebencian, baik untuk kasih ataupun kemarahan, kesabaran, ketidaksabaran. Semuanya diwakilkan dalam suara manusia. Nah, kita dapat memilih, Bapak dan Ibu, secara sadar, apakah kita dapat menyuarakan seperti misalnya Papa mengasihimu nak, atau Papa benci padamu nak, Papa marah besar padamu nak, atau Papa mau kamu mendengarkan, Papa mau kamu lebih memperhatikan. Semuanya adalah pilihan. Semuanya adalah tentang suara kita. Namun suara kita ini tentunya adalah suatu rangsang. Dalam berkomunikasi tentunya suara kita itu akhirnya akan menjadi stimulasi yang melahirkan respon, yang melahirkan jawaban, yang melahirkan satu bentuk imbalan dari rekan bicara kita. Karena suara manusia, maka suatu percakapan dapat menghancurkan suatu hubungan, bukan lagi membangun suatu hubungan yang sudah ada. Suara manusia ternyata berpotensi dapat membangun, namun juga dapat menghancurkan suatu hubungan. Nah, kita akan menggali satu rangkaian keterampilan di sini. Bagaimana kita membangun satu relasi setiap hari dalam keluarga kita, dalam komunikasi atau melalui komunikasi kita yang bersifat empatik, bersifat respect, penuh dengan hormat. Orang tua menghormati menghargai anaknya, anak menghormati orang tuanya, dan itu disampaikan dalam bentuk komunikasi keluarga, dalam bentuk suara, dalam bentuk bahasa tubuh. Nah, disinilah skill yang akan kita pelajari. Yang pertama, Bapak dan Ibu, dalam berkomunikasi, dalam kita memiliki percakapan, entah dengan suami istri, dengan anak, keluarga, ataupun dengan orang lain di luar kita, nomor satu adalah Bapak dan Ibu harus benar-benar hadir selama pembicaraan. Bapak dan Ibu harus hadir selama percakapan itu terjadi. Hadir pada saat percakapan terjadi. Saat berbicara dengan siapapun, Bapak dan Ibu harus hadir 100%. Dalam hal ini adalah hindarilah melakukan multitasking. Jujur saja memang yang namanya teknologi sudah tanda kutip merampas sebagian kehadiran kita 100% dalam pembicaraan ataupun percakapan kita dengan istri, suami ataupun anak. Seringkali kita menjawab pertanyaan, memberikan respon kepada suami, istri ataupun anak, namun pandangan kita, perhatian kita tertuju pada handphone, tertuju pada aplikasi yang sedang kita gunakan, tertuju pada pembicaraan yang tidak langsung melalui medsos. Sementara rekan bicara kita, suami, istri atau anak kita hadir 100% di hadapan kita. Nah, inilah yang harus sangat kita perhatikan, bahwa kehadiran anak, istri, suami di hadapan kita itu 100% harus direspon terlebih dahulu. Buatlah mereka, rekan bicara kita itu merasakan bahwa kita hadir pada saat pembicaraan tersebut. Ini mengindikasikan adanya respect, hormat, dan juga penghargaan kepada rekan bicara kita. Stop multitask, hindari multitask, taruh dulu handphone, taruh dulu pekerjaan di laptop, dengarkan apa yang hendak disampaikan oleh rekan bicara kita, pandang dan juga merasakan kehadiran satu sama lain. Saya juga melakukannya dengan anak saya, terutama anak saya yang sudah anak pertama.
Saya sudah membiasakan, kami sebagai orang tua sudah membiasakan bahwa ketika bicara, satu sama lain harus meletakkan gadget. Mohon maaf Bapak Ibu. Harus meletakkan gadget agar kita dapat saling merasakan kehadiran dan juga waktu saat pembicaraan tersebut terjadi. Sehingga rasa hormat, rasa didengar, diperhatikan itu muncul. Kemudian, keterampilan yang kedua adalah bagaimana dalam berkomunikasi, dalam percakapan kita hendaknya menghindari untuk menjadi guru, tanda kutip. Dalam komunikasi antara suami, istri, dan anak, seringkali, mohon maaf, Bapak Ibu, terlalu menjadi guru bagi anak. Sehingga anak merasa, wow, saya sudah sekolah di sekolah, sudah menjadi siswa, sudah ada pola komunikasi yang berjenjang, pulang ke rumah, wow, ketemu dengan Bapak Ibu yang juga menjadi guru. Trennya sekarang, Bapak dan Ibu, anak-anak generasi yang terlahir dengan gadget di sekitar mereka adalah pribumi dengan teknologi gadget, sementara kita yang sudah lahir di tahun 60-an, mungkin 50-an, 60, 70-an, kita sebenarnya adalah imigran. Imigran yang masuk ke dalam zaman now ini. Sementara anak-anak kita itu adalah mereka yang terlahir dengan gadget. Mereka adalah pribuminya. Sehingga tantangannya menjadi berubah. Peran komunikasi kita menjadi berubah. Peran orang tua menjadi berubah. Tidak lagi kaku, tidak lagi jaraknya sangat jauh antara orang tua dan anak, namun anak lebih mengharapkan orang tua sebagai teman mereka. Itulah harapan dari remaja saat ini, Bapak dan Ibu. Saya pernah mendapat link postingan dari seorang rekan, seorang remaja, Bapak dan Ibu, sungguh mengerikan. Seluruh postingannya adalah bicara tentang perlawanan, tentang rebellion, tentang pemberontak terhadap orang tuanya. Semua postingannya, video-videonya adalah protes terhadap orang tua. Luar biasa sekali. Entah apa yang terjadi, bahkan juga protes terhadap agama. Jadi ini anak akhirnya menjadi seorang rebel, seorang pemberontak. Karena apa? Setelah saya pelajari, isi keluhannya sebenarnya adalah sangat basic, yaitu apa? Bagaimana komunikasi orang tua terhadap anak yang terlalu menggurui sehingga anak menjadi jenuh, seolah menjadi serba terdakwa, serba salah, tidak dapat didengarkan pendapatnya, semuanya serba diadili oleh orang tuanya yang menjadi tanda kutip guru bagi anaknya di rumah. Semua postingannya mengerikan. Tidak ada satu kata pun yang positif untuk orang tuanya. Dan akhirnya juga tidak positif untuk agamanya, karena menyebut-nyebut menyerang agamanya. Luar biasa sekali. Dan semuanya dimulai dari bagaimana komunikasi dalam keluarga. Hindarilah merasa sedang mengajari rekan bicara. Meskipun kita mengetahui banyak hal, namun jangan sampai sikap kita dalam menyampaikan informasi atau pengetahuan yang kita sampaikan terkesan mengajari. Sehingga apa? Sehingga rekan bicara kita tidak fokus pada apa yang sedang kita sampaikan, informasi apa yang sedang kita sampaikan, namun lebih kepada emosi yang muncul akibat sikap kita yang terkesan sedang mengajari. Sehingga rekan bicara kita akan mendirikan suatu benteng psikologis, mendirikan satu batasan psikologis, sehingga apapun yang kita sampaikan akhirnya tidak dapat diterima dengan baik. Karena sikap kita yang terkesan sedang mengajari rekan bicara. Hal ini dapat kita terapkan di dunia kerja, di dunia keluarga, maupun dimanapun saat kita berinteraksi dan berkomunikasi.
Nah, apabila tidak ingin ada kemungkinan atau kesempatan dari rekan bicara kita untuk merespon, untuk berargumen, atau bahkan ada tekanan balik buat kita, lebih baik jangan mulai percakapan. Lebih baik Bapak dan Ibu, kita semua tulis saja diari pribadi. Pasti tidak akan ada respon. Dalam berkomunikasi, percakapan, ada yang namanya kesempatan dari rekan bicara kita untuk merespon. Kalau kita tidak siap dengan respon rekan bicara kita, tadi saran saya, yuk tulis saja diari pribadi. Pasti itu tidak akan ada respon apabila itu tidak bocor atau tidak diketahui oleh orang lain. Selama kita berkomunikasi, selama kita mengedepankan percakapan, bersiaplah dengan suatu respon, argumen, bahkan tekanan balik. Nah, sikap kita adalah kita memiliki percakapan untuk belajar sesuatu dari rekan pembicara. Setiap rekan bicara kita pasti memiliki pengetahuan, pengalaman yang belum tentu kita miliki. Artinya di sini kita mulai memiliki sikap untuk belajar, saling belajar. Sehingga kita bukan lagi hanya sekedar menjadi seorang guru, tanda kutip, tapi juga menjadi rekan yang mau belajar. Dalam hal ini adalah sebagai, tanda kutip, sebagai siswa. Kesampingkanlah pendapat diri kita untuk lebih mendengarkan, namun kita lebih mengarahkan untuk lebih mendengarkan isi hati rekan pembicara kita. Jadi, dengan memiliki sikap yang tidak menjadi guru secara total, kita membuka acceptance atau penerimaan dari rekan bicara kita. Kalau kita dapat lebih mengesampingkan pendapat diri pribadi, maka kita akan lebih dapat mendengarkan isi hati rekan bicara kita. Inilah empati. Kemudian yang ketiga, keterampilan yang ketiga adalah biasakan dengan pertanyaan terbuka. Hindarkanlah Bapak dan Ibu dalam berkomunikasi dengan jawaban yang hanya dua, yaitu ya atau tidak. Karena komunikasi ya atau tidak itu hanya bersifat semacam kayak interrogatif. Rekan bicara kita akan merasa terpojokan, merasa terdakwa, merasa diadili, merasa tanda kutip dipaksa hanya untuk jawaban ya atau tidak. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu mungkin dalam berkomunikasi dengan anak misalnya yang sedang remaja saat ini, mereka tidak suka sekali, menghindar sekali untuk ditekan dengan jawaban ya atau tidak. Semacam ada kasus misalnya di rumah, anak bermain game atau bermain handphone menggunakan medsos terlalu lama. Apabila pertanyaan kita itu adalah pertanyaan yang dapat dijawab hanya ya dan tidak, anak akan merasa tertekan. John, kamu sudah main tadi 5 jam, benar atau tidak? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak disukai oleh remaja. Atau bahkan oleh pasangan kita, atau rekan-rekan kerja kita. Karena pertanyaan ini sangat memojokkan. Terlepas dari kenyataannya memang secara faktual, memang lama bermain gamenya, atau bermain medsosnya, atau bermain gadgetnya. Namun pertanyaan seperti ini, dengan yang menuntut jawaban ya atau tidak, ini lebih baik dihindarkan. Namun, berikanlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan penjelasan. Berikanlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cerita, dengan ide, dengan tumpahan perasaan. Semacam misalnya tadi adalah pertanyaan tentang, John, kamu sudah main game selama 3 jam. Iya kan? Nah, ini adalah jawabannya iya dan tidak. Namun, pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan penjelasan, cerita, ide, tumpahan perasaan, dapat dalam misalnya, kalau mama perhatikan kamu tadi bermain sudah cukup lama, misalnya,
kira-kira kenapa ya kok bisa sedemikian lama? Nah, anak ini akan lebih rasional dalam menjawab, tidak emosional. Sementara kalau ya atau tidak, karena merasa terdakwa, merasa bersalah, sudah bermain lama, responnya akan negatif. Bahkan bisa jadi dindingnya akan semakin menebal, dinding psikologisnya. Sebenarnya dia tahu bahwa ya saya sudah sangat lama bermain. Namun untuk mengakui bahwa iya saya salah, itu tidak mudah. Jadi pertanyaan terbuka itu sangat penting sekali untuk kita miliki dan kita lakukan, kita praktekkan. John, bagaimana rasanya kalau kamu bermain sudah lama 3 jam? Apa yang kamu rasakan dengan mata kamu? Apa yang kamu rasakan dengan tangan kamu? Kira-kira tangan kamu kram tidak ya? Atau mata, jangan-jangan mata kamu sudah perih, sudah mengeluarkan air mata? Yuk, waktunya sekarang berhenti mengistirahatkan matamu. Nah, ini jauh lebih dapat diterima, anak pun merasa, oh ya saya dimengerti, bahwa ibu saya, ayah saya sangat memperhatikan saya. Sampai air mata keluar pun orang tua saya tahu. Sampai mengkhawatirkan jangan-jangan tangan saya kram, jangan-jangan keamanan saya atau kesehatan saya terganggu karena terekspos begitu lama dengan gadget. Jadi pertanyaan terbuka ini sangat penting untuk diperhatikan. Lalu ekuasi. Ekuasi ini artinya kita menyamakan ya, persamaan ataupun membuat suatu kesamaan. Hindari menyamakan pengalaman Bapak dan Ibu dengan rekan bicara. Setiap individu pasti memiliki pengalaman yang berbeda dan unik. Oleh karena itu tidak perlu ada tekanan, tidak perlu kita menyampaikan bahwa oh iya saya juga sama, saya mengalami demikian. Lalu kemudian Bapak dan Ibu mulai sibuk bercerita tentang pengalaman Bapak dan Ibu. Padahal konteksnya saat itu adalah rekan Bapak dan Ibu ataupun anak sedang butuh untuk didengarkan, bukan untuk mendengarkan pengalaman yang sama dari Bapak dan Ibu. Jadi ada waktunya untuk kita tidak perlu melakukan ekuasi di sini. Hargai setiap individu memiliki variasi pengalaman, meskipun similar, meskipun sama, namun biarkan mereka untuk menyampaikannya secara unik. Jadi pada intinya hindarilah respon kita yang mirip dengan pengalaman pribadi dari rekan bicara kita. Sebagai contoh, misalnya anak kita bicara, aduh, guru matematika kok nyebelin banget sih, tugasnya banyak sekali, lalu juga jarang senyum, lalu juga kok kaku sekali, kok nggak adil penilaiannya, misalnya kok lebih suka sama si A, lebih suka disuruh maju ke depan untuk mengerjakan ataupun memberikan jawabannya di depan, aku nggak pernah ditunjuk, misalnya seorang anak bicara pada kita sebagai orang tuanya. Kalau kita melakukan ekuasi, maka jawaban kita adalah sama, mama juga dulu waktu kecil nggak suka sama guru matematika mama, bla 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 bla. Nah di sini akhirnya anak tidak merasa aku lagi berkeluh kesah mama, malah mama gantian yang berkeluh kesah. Kok aku sekarang yang suruh dengerin mama? Nah, Bapak dan Ibu tadi sudah saya sampaikan bahwa anak remaja itu dalam fase perkembangan yang lebih menekankan pada peer-nya atau rekan-rekannya. Apabila kita dapat berperan sebagai rekan mereka, maka segala komunikasi kita akan lebih mudah untuk dipahami oleh mereka. Gitu. Dalam ekuasi, kenapa kita harus menghindarkan? Karena sebenarnya yang terpenting adalah pembicaraan, komunikasi, conversation yang ada adalah bukan tentang diri kita, tapi tentang diri anak. Oleh karena itu, izinkan anak bicara, meluapkan segala penilaiannya, pengalamannya, emosinya, lalu stop atau hindari melakukan ekuasi. Respon tanpa perlu melakukan ekuasi. Lalu kemudian repetisi. Nah, ini skill yang perlu kita perhatikan juga, yaitu repetisi. Seringkali kita mengulang-ulang suatu perkataan, terutama saat berbicara dengan anak.
Mungkin Bapak dan Ibu mungkin dapat merenungkan bagaimana atau merefleksikan sebenarnya kata mama itu diulang-ulang berkali-kali, kalau bisa direkam itu bisa ketahuan. Mungkin repetisinya akan sangat banyak. Sebagai contoh, mama sudah berulang kali menasihati kamu. Mama sudah menekankan ini. Mama. Wow, ini repetisi yang seperti ini sangat tidak disukai oleh anak. Tidak hanya anak, namun juga rekan bicara kita yang dewasa, entah suami atau istri, ataupun rekan kerja kita. Karena apa? Karena repetisi itu membosankan. Ketika rekan bicara kita sudah merasa bosan, maka percakapan menjadi selesai. Anak sudah mulai mengabaikan kita. Anak mulai melakukan multitasking saat mendengarkan kita. Tidak lagi fokus pada perkataan kita, mulai fokus pada hal-hal yang di luar diri kita. Sekali lagi, repetisi ini jangan sampai terjadi berulang-ulang sehingga membosankan bagi rekan bicara kita. Nah, ini adalah skill yang sudah umum sekali, yaitu mendengarkan. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah sering mendengarkan kata listening skills, listening art, seni mendengarkan, segala macam. Semuanya sudah sangat banyak disampaikan, bahkan Bapak Ibu mungkin sudah sangat knowledgeable, sangat paham dengan konsep ini. Namun izinkan saya untuk menambahkan beberapa hal di sini. Seperti misalnya, jika mulut kita terbuka dalam percakapan, artinya kita banyak bicara, sebenarnya dalam waktu yang bersamaan, kita tidak sedang mendengarkan orang lain. Kita lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Ini adalah poin yang sering kali terjadi dalam pola komunikasi kita. Nah, saat berbicara, maka artinya saya mengontrol semuanya. Saya sumber perhatian. Saya mempromosikan diri saya. Dan everything is about me. Segala sesuatunya adalah tentang saya. Berbahaya sekali Bapak dan Ibu. Hal ini adalah hal yang tidak ideal dalam percakapan dengan orang lain. Kenapa? Karena rekan bicara kita dapat mengembangkan suatu pemikiran. Kok semuanya tentang Bapak, tentang Ibu, tentang diri sendiri? Kapan tentang saya? Sehingga rekan bicara kita akan dapat mengembangkan pemikiran, aduh capek deh, I hate everything about you. Aku sudah bosan dengerin repetisi tentang Bapak dan Ibu. Mereka sudah bosan dengan itu. Jadi jangan sampai rekan bicara kita mengembangkan pemikiran, aduh aku udah bosan. Ini lagi diulang-ulang lagi, ada repetisi. Aduh, kok maunya bicara terus, giliran mendengarkan kayaknya nggak bisa. Nah, sehingga muncullah pemikiran, oh, I hate everything about you. Udah deh, aku nggak mau ngobrol lagi, nggak mau memiliki conversation, percakapan dengan Bapak dan Ibu, tidak mau lagi. Statistik sudah membuktikan bahwa kemampuan bicara kita itu 225 kata per menit saat percakapan. Namun kita sebenarnya dapat mendengarkan 500 kata per menit dalam suatu percakapan. Sehingga ada gap di sini. Kemampuan bicara kita 225 kata per menit dengan kemampuan mendengarkan 500 kata per menit, itu ada gap yang harus diselesaikan oleh kita secara psikologis. Akhirnya kita sibuk dalam pikiran kita bagaimana mengisi gap 275 kata per menit. Ini proses secara psikologis yang sifatnya unconscious. Sehingga kita lebih sibuk untuk bicara dibanding mendengarkan. Padahal kapasitas kita, kemampuan kita untuk mendengarkan itu jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas kita untuk berbicara. Nah, kebanyakan kita mendengarkan bukan untuk memahami orang lain, to understand others, tetapi kita kebanyakan dalam berkomunikasi dengan orang lain, dalam mendengarkan orang lain bukan untuk memahami apa yang terjadi, pengalaman orang lain, cerita-cerita, idenya, namun lebih kepada
menjawab orang lain. Bagaimana saya mendengarkan orang lain, namun hanya untuk saya agar dapat menjawab, merespon, membalas, berargumentasi dengan rekan bicara kita. Ini yang seringkali kita lakukan. Kita mendengarkan orang bicara, kita sibuk berpikir bagaimana mengcounter, melawan, membantah, kalau perlu mengalahkan rekan bicara kita. Dalam mendengarkan, ada istilah yang kita sebut sebagai pause atau jeda. Nah, pause ini sangat penting Bapak dan Ibu. Dalam konteks mendengarkan, pause ini adalah suatu bentuk manifestasi keterampilan mengontrol diri kita. Di saat ada orang lain bicara, apakah kita mampu menjeda, mengontrol diri kita untuk menahan diri, untuk tidak segera membalas, tidak segera merespon, tidak segera berargumentasi dengan rekan bicara kita. Hanya dengan menjeda diri sendirilah maka kesempatan mendengarkan orang lain terjadi. Jadi ketika kita mampu menjeda diri kita sendiri untuk berbicara, maka kesempatan mendengarkan orang lain, memahami isi pemikiran, perasaan orang lain akan terjadi. Namun ketika pause itu tidak pernah ada, kita akan sibuk dengan bagaimana merespon, bagaimana menjawab orang lain. Dalam pause tentunya kita mengizinkan rekan bicara kita untuk menyelesaikan poin pembicaraannya sampai jelas. Responlah setelah jeda 3-4 detik dari pembicaraan rekan kita. Bapak dan Ibu, orang yang cerdas secara emosional, salah satu indikatornya adalah sebelum merespon, bukan bereaksi. Kalau bereaksi itu sifatnya lebih spontan, lebih otomatis. Dan kalau orang yang reaktif itu adalah orang yang dikontrol oleh impulsnya, bukan oleh kesadarannya. Respon sebaliknya dikontrol oleh kesadaran. Sehingga pilihan jawaban, pilihan respon itu menjadi lebih tertata, menjadi lebih benar, menjadi lebih dapat dipahami, bisa menjadi lebih bersifat positif bagi orang lain. Caranya adalah merespon setelah jeda 3-4 detik setelah rekan bicara kita selesai bicara. Jangan langsung merespon. Studi sudah menemukan bahwa sebenarnya 5-6 detik, maksimal 6 detik, ketika kita melakukan jeda dari pembicaraan rekan bicara kita, maka kita akan lebih tenang, lebih bisa berkonsentrasi terhadap apa yang akan kita sampaikan pada rekan bicara kita. Tentunya respon kita ini akan menjadi lebih bertanggung jawab. Beda dengan reaktif. Kalau reaktif itu lebih tidak bertanggung jawab outputnya. Lakukanlah jeda di setiap pembicaraan agar rekan bicara pun dapat menangkap dengan bersih dan jelas informasi dari kita. Demikian juga ketika kita menjeda diri kita, ketika mendengarkan orang lain, maka informasi dari rekan bicara kita akan lebih ditangkap oleh kita, lebih mudah dipahami, lebih jelas informasi yang kita terima. Sehingga miskomunikasi menjadi jarang terjadi. Jeda sebenarnya juga mengindikasikan atau menandakan kita bahwa kita itu menunjukkan hormat kita, menunjukkan penghargaan kita atas ide, atas argumen, ataupun atas pengalaman dari rekan bicara kita. Jadi sangat penting bagi kita untuk melakukan pause ataupun jeda. Lalu kemudian skill yang selanjutnya adalah terkait dengan suara dan penampilan. Ini adalah skill ke-6. Dalam percakapan, pastikan kita memperhatikan suara dan penampilan dari diri kita dan juga dari orang lain. Nah, suara kita, pastikan apakah kata-kata manis yang terlontarkan, apakah kata-kata sopan, kata-kata yang menghormati, kata-kata yang kasar, kata-kata yang penuh kebencian,
kita harus selalu sadar bahwa kita memproduksi suara, memproduksi kata-kata dalam komunikasi kita, dalam percakapan kita, dan kita harus mulai menyadari bahwa suara kita ini dipantau, diamati, dinilai, direkam oleh orang lain. Lalu kemudian, apakah dalam komunikasi tersebut terjadi suara banyak orang saling saut menyaut dalam satu waktu tertentu, ataukah hanya ada satu orang dalam satu waktu tertentu? Ini menunjukkan bahwa ketika satu suara orang dalam satu waktu tertentu, ini artinya terjadilah saling mendengarkan. Namun, apabila ada banyak suara dalam suatu waktu tertentu, dalam suatu waktu yang sama, artinya yang terjadi adalah bukan komunikasi yang respectful, bukan percakapan yang empatik, yang terjadi adalah diskusi debat, yang terjadi adalah pertengkaran, karena yang muncul adalah saut menyaut. Karena banyak kata, banyak suara dalam suatu waktu yang sama. Apakah ada misalnya perkataan maaf, saya menyesal, tolong, terima kasih? Ini adalah bentuk-bentuk checklist yang dapat kita lakukan saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selain suara, dalam percakapan kita juga ada yang namanya penampilan. Nah, mata, pastikan mata diarahkan kepada pembicara sebagai bentuk respect. Karena selain suara kita yang didengar oleh orang lain, oleh rekan bicara kita, penampilan kita pun diperhatikan oleh rekan bicara kita. Telinga, apakah sikap telinga itu mendengarkan, ataukah telinga mengabaikan? Lalu apakah postur tubuhnya rileks? Kaki tetap diam misalnya. Kalau kakinya bergerak kiri kanan terus bergerak, itu artinya penampilannya tidak terlalu menghormati, tidak menghargai, tidak fokus pada diri kita. Apakah tangannya bergerak ke sana sini? Ini semua diperhatikan oleh diri kita dan juga rekan bicara kita. Nah, pernahkah Bapak dan Ibu memperhatikan bahwa kita udah bosen dengan kata maaf? Tidak akan mengulangi lagi, aku janji. Kita kayaknya kok tidak percaya, tidak mempercayai ucapan dari seseorang. Atau jangan-jangan ucapan kita, ucapan maaf kita, ucapan saya berjanji nggak akan mengulangi lagi, itu ternyata tidak berdampak pada rekan bicara kita. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam menyampaikannya itu tidak ada sinkronisasi, kesesuaian antara suara dan penampilan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah perhatikan bagaimana anak kita mungkin sedang jengkel, kesal karena gadgetnya kita ambil misalnya. Karena sudah terlalu lama bermain, tidak dapat diatur, lalu kemudian kita ambil gadgetnya, lalu terjadilah percakapan-percakapan yang menunjukkan bahwa suara dan penampilannya tidak sinkron. Sebagai contoh, anak bicara, ya udah maaf, nah, nggak lagi-lagi, besok mainnya gadgetnya, nggak akan lama-lama, udah deh, maaf Pak, udah ya, aku udah minta maaf loh, aku sudah janji loh. Nah, bagaimana suara itu juga tidak sinkron dengan bahasa tubuhnya. Bahasa tubuhnya yang seolah-olah seperti menantang, bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya yang seolah-olah tidak ada perasaan bersalah, kesadaran bahwa dirinya sudah melakukan pelanggaran, lalu ditambah dengan suara yang seharusnya adalah ekspresi suara yang lembut, yang rendah, yang tidak meninggi. Ini tidak sinkron, sehingga orang tua tidak akan percaya dengan janji-janji anak. Dengan pernyataan maaf anak, orang tua tidak percaya. Mengapa? Karena suara dan penampilan tidak sinkron. Nah, untuk itu kita perlu mensinkronkan suara dan penampilan kita. Kalau kita minta maaf, penampilan kita,
pada saat waktu yang bersamaan juga ketika suara itu diucapkan, ketika bunyi itu didengar oleh orang lain, hal itu akan dapat melanjutkan pembicaraan ke arah yang lebih positif. Itu pasti. Namun ketika suara dan penampilan tidak sinkron, misalnya saya minta maaf namun wajahnya seperti kayak tidak puas, maka pembicaraan itu akan sukar untuk mencapai hal yang lebih positif. Nah, Bapak dan Ibu, skill yang terakhir itu adalah melakukan 1-6 setiap hari. Demikian Bapak dan Ibu, hal yang dapat saya sharingkan. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk mengajari, hanya sekedar sharing, dan kita semua mempraktekannya setiap hari. Tidak semua harus 1-6 bersamaan, mungkin dari hal yang terkecil, sampai hal yang mungkin skill yang lebih berat. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Wiwit selaku host acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Boleh tepuk tangan untuk Pak Yohanes. Ya, luar biasa sekali Bapak. Saya sebagai guru menjadi tertampar berulang-ulang. Oh, tidak boleh bertanya ya atau tidak. Aduh. Ya. Yang sering dilakukan orang dewasa adalah ini ya, pengalaman mama dulu, saya dulu, bu guru dulu waktu SMP, bla 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 bla. Itu pasti kita pernah melakukan hal seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita menginjak ke sesi pertanyaan Pak Yohanes. Ini tadi yang pertama di awal tadi melalui chatting ada pertanyaan dari Sekolah Eksperimental Mangunan, itu menanyakan tentang bagaimana olah rasa dan olah pikir dilakukan supaya bisa mengekspresikan gagasan dan rasa sebagai komunikasi yang baik. Gitu Bapak. Jadi saya ulangi, bagaimana olah rasa dan olah pikir dilakukan supaya bisa mengekspresikan gagasan dan rasa sebagai komunikasi yang baik. Demikian, itu mungkin bisa ditanggapi dulu. Untuk selanjutnya nanti penanya di belakang Sekolah Eksperimental Mangunan mohon chat dulu agar nanti saya bisa mempersilahkan untuk mengaktifkan mic. Begitu Pak Yohanes, pertanyaan pertama dulu. Baik, terima kasih Ibu Wiwit. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu ya, karena institusi tadi ya, Sekolah Eksperimen. Iya, Ji, dari Sekolah Eksperimental Mangunan begitu saja. Mangunan. Oh, Ji. Ya. Terima kasih. Baik. Olah rasa dan olah pikir ini memang menjadi kekhasan budaya di Jawa yang sangat khas, yang bagi saya itu perlu ditingkatkan skillnya terkait kedua domain ini. Belum tentu itu ada di budaya orang lain. Karena di budaya orang lain, seorang pembicara itu harus menunjukkan superioritas agar konsep dirinya menjadi positif, agar konsep dirinya lebih dihargai. Nah, untuk di Barat, budaya Barat, memang konsep olah rasa, olah pikir yang ada di Jawa itu mungkin berbeda. Kalau di Barat itu bagaimana diri itu dibangun berdasarkan kelebihan, keunggulan, sehingga pola komunikasinya menjadi, mohon maaf, kurang olah rasa. Nah itu. Olah pikirnya berjalan, tapi olah rasanya enggak. Bagaimana saya agar dapat kelihatan lebih baik, lebih benar dibandingkan orang lain. Nah ini yang jadi problem. Karena budaya mereka itu individualistik. Nah budaya individualistik ini sifatnya lebih kepada bagaimana saya dapat dianggap lebih positif dibanding orang lain. Itu salah satu pembentukan konsep diri mereka.
Sehingga nggak heran kompetisi itu lebih banyak di mereka. Sementara di kita yang kolektivistik jauh lebih kepada bukan mencapai target pribadi, tetapi target sosial, target kelompok, target keluarga. Yaitu misalnya, kalau saya berkomunikasi dengan guru secara tidak sopan, maka itu bukan diri saya yang akan dievaluasi positif, tapi ini adalah saya membawa keluarga saya juga loh kalau berbicara atau berkomunikasi yang positif dengan guru misalnya sebagai suatu figur yang harus dihormati. Jadi orientasi goalnya itu beda antara budaya individualistik dan budaya kolektivistik. Nah, di Jawa ini yang sangat kolektivistik, olah rasa, olah pikir itu menjadi sangat dominan, menjadi lebih memiliki penekanan dibanding budaya individualistik. Nah, sebenarnya presentasi yang tadi itu sudah membahas terkait bagaimana olah rasa dan olah pikir ini dalam mengekspresikan pendapat ataupun penilaian pribadi. Nah, salah satu contohnya itu adalah tadi skill yang mendengarkan, keterampilan mendengarkan. Ini adalah skill yang wajib untuk dimiliki oleh setiap kita, bahwa dengan memperhatikan kondisi orang lain, isi perasaan orang lain, maka kita dapat mulai olah pikirnya. Tadi kan olah rasulnya udah jalan, olah pikirnya menjadi saya harus memilih kata-kata, suara, tadi ada suara dan juga ada postur, gerak tubuh yang sesuai agar tidak menyakiti perasaan orang lain, agar tidak menyinggung perasaan orang lain, dan agar tujuan positif dari komunikasi ini tercapai. Jadi salah satu skill yang harus dapat diterapkan menurut saya adalah bagaimana menjeda dan dalam waktu yang bersamaan mendengarkan dan merespon dengan jeda. Ketika orang lain bicara, kita jeda, menahan diri untuk tidak merespon segera. Ketika mau bicara, kita pun melakukan jeda. Rasa olah pikir itu lebih efektif dan lebih efisien dalam berkomunikasi. Demikian, Ibu, Bapak. Terima kasih Pak Yohanes, nampaknya sudah disimak oleh Sekolah Mangunan, tapi saya mempersilahkan apakah dari Mangunan akan menanggapi? Monggo dari Sekolah Eksperimental Mangunan. Tidak ya, ini tadi chatting ke saya sudah terjawab, Bu. Oh, ya, terima kasih ya. Baik, untuk selanjutnya, ya, setelah dari Mangunan mungkin ada pendapat. Ini tadi saya catat dari chatnya dari Bapak Widyo. Monggo, Bapak Widyo Kisworo, apakah akan menyampaikan sesuatu? Monggo, Pak. Silahkan, Pak Widyo. Silakan Bapak di-on-kan dulu mic-nya, Pak. Iya, monggo Pak. Ya. Selamat siang Pak Yohanes Budiarto. Terima kasih atas masukannya. Lalu tadi juga ibu-ibu sudah mengatakan tuh kan, sudah diingatkan. Mungkin ibu-ibu lalu merasa. Sebenarnya juga Bapak juga merasa. Hanya begini Pak, saya kebetulan mempunyai anak yang kemudian saya menyadari menjadi hal yang spesial, perlu perlakuan yang spesial dalam berkomunikasi ini. Maka di situ saya menulis, bagi saya komunikasi adalah menyampaikan dan memahami teks atau makna. Lalu ada 3 hal penting, siapa yang berbicara, tentang apa, dan bentuk komunikasinya lisan atau tertulis. Nah, bagi saya lalu pertanyaannya, apakah memang ada tips atau hal yang pasti yang bisa diberikan, karena mengingat
tentu ada sesuatu yang khusus setiap kali ada komunikasi. Dalam arti begini, apakah kita boleh menyuruh anak? Ya kalau kita konteksnya menyuruh, ya memang menyuruh gitu. Jadi sangat tergantung pada konteks. Nah itu pengalaman saya Pak. Tetapi sekali lagi terima kasih, paling tidak ini mengingatkan saya. Dan tadi kebanyakan ibu-ibu malah ada yang mengatakan, oh ini karena yang presentasi bapak-bapak maka yang merasa diingatkan ibu-ibu. Tapi saya kira bapak-bapak juga merasa diingatkan ya Pak Joko ya. Saya kira itu dalam arti bagi saya komunikasi itu adalah membangun teks. Teks itu sangat meaningful dalam konteks tertentu. Itu Pak Yohanes Budiarto matur nuwun. Terima kasih. Semoga Pak Yohanes langsung saja. Ya, terima kasih Pak Kisworo. Sangat benar sekali bahwa komunikasi kita itu kontekstual. Kontekstual, seperti misalnya ketika tadi Bapak memberikan contoh ketika menyuruh seorang anak instruksi, iya kan Pak? Maka bahasanya itu adalah bahasa instruksi. Ya, itu benar sekali Bapak Ibu. Benar sekali, bahasanya adalah bahasa instruksi. Karena nggak mungkin kalau dalam instruksi kalimatnya adalah pertanyaan. Nah itu. Nah, namun ada semangat-semangat dalam menginstruksi itu. Ada semangat yang harus kita perhatikan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu apakah kita memperhatikan kondisi anak saat misalnya kita menyuruh sesuatu, namun kondisi anak mungkin sedang dalam, misalnya sedang main game ya. Instruksi misalnya mandi deh, yang paling sederhana. Kalau anak kita lagi mandi, lagi main game, lagi asik gitu, karena memang secara psikologis game itu memang diciptakan untuk tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Game online itu diciptakan untuk tidak pernah berhenti. Sehingga selalu membutuhkan keterlibatan dan aktivitas anak ataupun siapapun yang memainkannya. Secara psikologis sudah seperti itu. Sehingga ketika terputus, anak akan berekspresi bahwa nanti tanggung sebentar lagi. Ini pun terjadi pada anak saya. Misalnya, ayo kakak, ini sudah jam 8, kakak harus melakukan ini. Ketika sedang berada dalam gadget, dalam kondisi gadget, instruksi saya menjadi terkesan tidak efektif. Instruksi saya menjadi tanda kutip seperti kayak terabaikan, sedikit terabaikan. Karena apa? Karena anak sedang bermain gadget. Nah, kemudian saya mensiasati kemudian berikutnya pada next occasion, pada peristiwa selanjutnya ataupun pada kasus selanjutnya. Malam mandi itu ada pagi sore, artinya dalam satu hari ada kesempatan untuk memperbaiki komunikasi kita, komunikasi saya. Kemudian sebelum saya memberi instruksi, saya lebih minta untuk, nak, kakak, bolehkah sebentar minta handphonenya diberhentikan? Sehingga anak mulai menoleh, ada apa ini? Nah, ketika anak sudah ketika kita sudah mendapatkan perhatian anak, maka dari situlah kita bisa berkomunikasi. Nah, handphonenya sudah diletakkan, sekarang jam 8, ayo mandi dulu misalnya. Saatnya mandi, papa mengingatkan kamu untuk mandi. Dan karena saya tahu bahwa ketika bermain game, itu tidak hanya mata yang melihat, tapi syarafnya juga ke otak, dan di bagian otak ada yang bertanggung jawab untuk masalah emosi, dan kita tidak pernah tahu apakah anak sedang mengalami kekalahan. Nah, ini perlu ditelusuri memang. Ini adalah empati. Ketika empati, proses empati itu adalah proses bagaimana kita mengambil peran anak, berada di posisi anak. Oh iya, ketika saya jadi anak, ketika saya main dalam posisinya, aduh saya tertinggal, aduh saya kalah, aku harus membalas ini, maka jawabannya adalah, nanti dulu Pak, nanti dulu Mah. Aku belum selesai ini, tanggung, sebentar lagi. Nah, kata sebentar lagi itu kan sangat kualitatif. Lalu saya sampaikan pada anak saya, kakak, kata sebentar itu tidak jelas. Sebentar itu bisa 1 menit, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Yang mana kakak? Kakak tentukan sendiri. Coba pilih yang mana.
Jadi dalam artian saya berusaha tidak terlalu kaku dengan instruksi, tidak terlalu keras dan memaksa memojokkan anak, namun saya izinkan anak untuk merespon dengan rasio, dengan olah pikirnya anak. Setelah olah pikirnya muncul, oh iya Pak, oke Pak, 1 menit, dibantu ya Pak, 1 menit diingatkan, oke, itu menjadi komitmen, menjadi agreement antara saya dan anak saya. Setelah 1 menit, ternyata anak saya mau menghentikan handphonenya. Akhirnya resolusi pun terjadi. Itu yang saya lakukan, Pak Kiswara. Yang sudah pernah saya lakukan dan akan terus saya lakukan dalam berkomunikasi dengan anak terutama ya. Karena sekali lagi anak-anak sekarang itu terlahir dengan gadget. Mereka pribuminya. Kita ini yang imigrannya, bisa dikatakan demikian. Kita pendatang lah, kita anggap seperti itu. Sehingga kita harus lebih memahami kondisi mereka yang tidak pernah lepas dari gadget. Jadi seperti misalnya ada pendisiplinan di beberapa keluarga terhadap gadget. Ada yang Sabtu dan Minggu. Kami sebagai orang tua, saya dan istri bersepakat Sabtu dan Minggu. Namun ketika ada school from home, ini berubah total. Sehingga kita pun harus fleksibel. Komunikasi yang diterapkan tidak lagi instruksi ataupun pelarangan ataupun perintah ataupun batasan Sabtu dan Minggu, tapi akhirnya mau berubah menjadi tiap hari boleh memakai handphone, namun dengan catatan bukan jenisnya, seperti misalnya game, lalu apalagi TV ataupun tablet. Semuanya itu adalah bicara tentang screen time. Waktu kita di hadapan layar kaca handphone yang beradiasi, layar kaca laptop yang beradiasi, layar kaca TV yang beradiasi. Jadi kita buat aturan bukan jenisnya tetapi lebih kepada screen time-nya. Berapa menit, berapa jam, itu yang kita atur. Dan anak-anak pun sepakat. Jadi memang dalam percakapan, dalam memberikan instruksi, di awal kami berusaha untuk selalu ada kesepakatan dengan anak. Buat agreement sebelum mereka menyentuh handphone misalnya. Seperti itu, Pak Kisworo. Demikian Ibu. Ya, Ibu terima Wiwit. kasih. Terima kasih Pak Yohanes. Iya. Nampaknya di belakang Pak Widyo Kisworo ada 4 penanya lagi, tetapi waktu kita sebenarnya sampai 11.30. Mohon untuk 1 penanya lagi ya Pak Yohanes. Iya, nanti apabila Ibu dan Bapak masih membutuhkan masukan atau masih ingin menanya lagi, bisa menghubungi sekolah, akan kami sampaikan kepada Pak Yohanes. Begitu, apakah berkenan Bapak? Ya. Nanti apabila juga akan Ibu dan Bapak akan menginginkan kontak person dari Pak Yohanes, mohon izin Pak Yohanes, kami juga akan memberikan pada Ibu Bapak. Iya, untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Roswita Mahanani, apakah masih berada di sini? Ibu Roswita Mahanani tadi menyampaikan pertanyaan, apakah masih berada di sini Ibu Roswita Mahanani? Ya, masih Bu. Ya, monggo Ibu. Pak Yohanes, selamat siang. Selamat siang Ibu Roswi. Ya, saya mau minta masukan dari Bapak. Ini kebetulan papahnya kan jauh Pak kerjanya. Terus komunikasi biasanya hanya by phone atau video call. Cuma karena juga terbatas dengan waktu, perbedaan waktu. Jadi kalau misalnya di sana sudah jam 7 malam, di sini jam 5 Pak, dia 2 jam lebih awal. Itu momennya kurang pas gitu Pak. Misalnya anak-anak ya kayak gitu, sedang pegang gadget, sedang main, tahu-tahu papahnya telepon. Nggak nyambung kan Pak. Nelponnya juga langsung yang tanya, ngapain aja hari ini? Ada tugas apa? Tadi ada ulangan apa gitu. Itu kayaknya langsung yang lidik ya Pak ya. Oh iya. Nggak seringkali bermasalah komunikasinya. Bapaknya juga mungkin lelah di kantor gitu, jadi anak yang jawabnya juga nggak fokus. Udah akhirnya jadinya berantakan Pak, biasanya gitu. Jadi mohon masukan dari Pak Yohanes, siasatnya seperti apa gitu Pak.
Onji. Baik, Ibu Roswi. Terima kasih sebelumnya Pak Yohanes. Iya, Bu Roswita, terima kasih untuk partisipasinya. Jadi, Ibu Roswita dalam hal ini bisa berperan sebagai mediator untuk memediasi ketidaksesuaian ya, ketidaksesuaian. Saya tidak menyebutnya konflik, tapi ketidaksesuaian saja, ketidaksesuaian dari waktu, dari konten. Karena memang ada batasan yang sangat terasa di sini, yaitu masalah waktu, lalu kemudian masalah kemampuan untuk saling memahami satu sama lain, itu sangat terbatas. Karena tidak tampil secara langsung, face to face itu. Nah, saran saya mungkin bagaimana kalau ibu berperan sebagai mediator? Yang pertama adalah ibu berkomunikasi dengan bapak, dengan suami, atau dengan anak. Hal yang sama harus disampaikan, yaitu adanya kesepakatan, agreement di antara keduanya. Yang pertama, agreement tentang hal apa? Tentang waktu. Maka ketika tentang waktu, pastikan juga ada fleksibilitas. Karena yang namanya manusia beraktivitas sosial, beraktivitas saling terhubung sekarang zamannya, itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak pernah dapat diprediksikan. Artinya ketika misalnya, oh ya jam sekian itu jadwal papa menghubungi anak-anaknya. Namun di saat waktu yang bersamaan papahnya mendapat misalnya tugas-tugas atau hal-hal lainnya yang sifatnya mengintervensi dari jadwal yang sudah disepakati. Fleksibilitas itu harus juga dibuat agreement, dibuat persetujuan di antara kedua belah pihak. Nah, intinya ketika agreement itu sudah ada, komitmen itu harus dibangun. Komitmen harus dibangun. Jadi memang dalam komunikasi yang penuh dengan respect, penuh dengan hormat, itu adalah adanya komitmen untuk saling memahami, untuk saling setuju dengan persetujuan yang sudah dibangun. Nah, komunikasi yang empatik itu adalah komunikasi yang bisa membantu kita untuk memahami kondisi orang tua, ayah, dan ayah pun memahami kondisi anak. Nah, tentunya ketika anak sedang bermain handphone, terutama game misalnya, bermain gadget, entah bersosial media, dari hal yang sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang merangsang otak untuk lebih mengeluarkan hormon-hormon tertentu, sehingga reaksi tubuh pun menjadi berbeda, dan kemudian dikontraskan dengan suatu pertanyaan yang sifatnya normatif, seperti misalnya bagaimana dengan tugas, bagaimana dengan sekolah hari ini. Jadi semua yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan game, nampaknya itu akan menjadi sesuatu yang kontradiksi, sehingga bukan konflik, ketidaksesuaian ini akan memicu sesuatu yang tidak nyaman bagi kedua belah pihak. Pertanyaan ayah tidak dijawab dengan benar oleh anak. Nah, itu dia. Dan kemudian bisa jadi pertanyaan anak tidak dapat dijawab dengan tepat oleh ayahnya. Oleh karena itu, pastikan mungkin sapalah tentang aktivitas saat ini. Saat komunikasi terjadi, at the moment, pada saat peristiwa terjadi, lalu juga be present, hadirlah saat itu. Artinya, pada saat komunikasi terjadi, tanyakanlah apa yang sedang dilakukan saat itu. Jadi daripada bertanya tentang sekolah, lebih baik kalimat pertanyaan pertama adalah tentang apa yang sedang dilakukan. Kalau itu terkait dengan game, tanyakanlah dahulu tentang game tersebut. Empati itu juga mengarahkan kita untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dirasakan oleh rekan bicara kita. Misalnya lagi main game, sedang main game Pak, wow game apa? Tunjukkanlah rasa ingin tahu kita kepada undang kita untuk anak dulu. Kemudian anak akan merespon, ini game ini loh Pak, oh bagus ya gamenya, kapan-kapan kita main bareng ya, kan secara online, wow. Ini akhirnya membuka minat untuk
saling merespon. Nah, oleh karena itu, being present at the moment, merasa bahwa anak itu hadir dan kehadirannya dirasakan oleh ayahnya, itu akan sangat membantu anak untuk lebih merespon dengan lebih empatik. Syukur-syukur anak pun akan merespon hal yang sama. Gitu. Bapak sedang bekerja saat ini, bagaimana pekerjaan Bapak saat ini? Apakah Bapak sedang capai? Artinya ketika disapa dengan hal-hal yang empatik seperti itu, barulah kita dapat secara lebih luas topiknya, mencapai tadi menangkap apa yang akan kita tanyakan sebenarnya itu tentang studi, tentang kesehatan, tentang apa dulu. Nah itu. Namun pastikan tanyakan hal-hal yang sedang terjadi saat itu. Itu saja Ibu, saya pikir itu dulu yang dapat dilakukan, lalu nanti dapat bertanya, menggali pertanyaan-pertanyaan lebih jauh ketika respon dari anak ataupun dari orang tua sudah positif. Itu. Demikian Ibu Roswita yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Ibu. Ya, terima kasih Bu Roswita atas pertanyaannya, juga Bapak Yohanes yang sudah menjelaskan dengan luar biasa. Di belakangnya masih ada 2 penanya lagi, tetapi nampaknya waktu yang tidak memungkinkan untuk kita menjawab semua pertanyaan. Di belakang yang saya tulis adalah Ibu Irma Dewi, mohon maaf Ibu Irma Dewi, dan juga Bapak Filipus Sutardi, mohon maaf belum bisa terfasilitasi pertanyaannya dalam sesi ini. Mungkin akan dibuka sesi lagi. Siap ya Pak Yohanes kalau nanti kami undang lagi untuk acara selanjutnya. Ibu. Baik, Ibu dan Bapak, juga Pak Yohanes, saya tidak menyimpulkan apa yang sudah disampaikan Pak Yohanes karena kata empati sendiri itu sudah merupakan kata yang mengandung definisi yang luar biasa. Mengetahui yang orang lain rasakan, anak-anak kita rasakan, anak-anak kita pikirkan, dan mengaburkan garis mungkin di antara kita sebagai orang tua dan anak-anak, nggak ada ya dan tidak, tidak kemudian menggurui seperti itu. Iya, semacam itu Ibu dan Bapak. Sekali lagi kami SMP Stella Duce mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Yohanes Budiarto dan juga pada Ibu dan Bapak semua yang sudah bergabung dalam acara kami ini. Luar biasa sekali tanggapannya. Dan mohon maaf, kami mengucapkan beribu maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam saya menyampaikan, membawakan acara ini. Juga sekolah tidak memfasilitasi dengan maksimal, mohon maaf. Tetapi nanti apabila Ibu dan Bapak menginginkan kontak person Pak Yohanes bisa menghubungi kami akan memberikan. Baik, Ibu dan Bapak juga Pak Yohanes, kita sampai ke penghujung acara kita, yaitu penutup. Kembali kami akan saya akan menutup acara ini dengan berdoa, dengan memimpin doa dengan tata cara agama Katolik. Ibu dan Bapak yang menganut keyakinan lain dipersilahkan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji syukur Tuhan Allah atas waktu, pengalaman, dan informasi yang sangat berharga ini. Kami telah boleh belajar bersama dalam situasi yang luar biasa ini. Kiranya Engkau sendiri yang hadir menjamah kami semua. Berkati kami ya Tuhan, khususnya Bapak Yohanes yang telah menjadi narasumber belajar kami pada hari ini. Berkati juga kami semua dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami semua mampu beranjak dan bergerak sebagai orang tua yang berempati dalam keluarga, khususnya dalam mendampingi putra-putri yang Engkau percayakan kepada kami. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Kembali kepada semua, sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Sebelum ditutup, mungkin bisa kamera dinyalakan semua. Ya, boleh dinyalakan semua. Mic-nya, foto-foto. Kamera. Akan mengucapkan sesuatu pada Pak Yohanes. Pak Yohanes, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali bulan waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. Boleh ada yang nanya? Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Parjo. Tunggu sesi selanjutnya Pak. Terima kasih, senang dengan acara ini, saya sangat bahagia pokoknya. Boleh mengundang Pak Yohanes juga di Udah, aku udah baca. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya mendeklarasikan. Gimana maksudnya? Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Bu. Ditunggu sesi lanjutannya. Tuhan Bu. Terima kasih. Ibu Wiwit di kantor, Ibu Wiwit? Iya Bapak, masih di kantor Bapak. Iya. Di karantina itu Bapak. Sehat selalu ya Pak, Ibu. Amin. Terima kasih Bu. Salam kami dari Balikpapan Bu. Wow, Ibu Tinggi, terima kasih. Iya, makanya beda waktu sejam kemarin nanya Bu. Oh, iya Ibu. Terima kasih Bu Pinky. Makasih ya Pak, Ibu Wiwi. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih yang sudah dari jauh menyempatkan diri. Ada dari Lombok juga tadi. Lombok, iya gitu ya. Wow, jauh banget ternyata. Ada yang dari Bali. Pak Joko sempat meragukan saya karena foto saya sudah berjenggot. Oh gitu. Kaget. Wow. Kaget saya, kata Pak Joko. Ini Yohanes yang mana ya? Takutnya Yohanes palsu. Ya Pak Joko. Sempat mengagetkan Pak Joko karena berjenggot. Saya bilang karena ya di rumah saja. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Ibu. Materinya kena semua tadi buat para mama dan papa. Wow. Ya syukur kalau begitu. Buat gurunya juga kena deh. Sampai terbayang. Iya. Tadi ada ayah orang tua murid juga yang tugas di Lombok, jadi berjauhan sama anaknya. Oh iya. Iya.
Oke. Tunggu hujan tapi bisa di-play. Masaknya sudah matang Pak Yohanes? Belum saya cek ini Ibu. Tadi sempat kebatukannya aja luar biasa itu. Sangat kuat. Itu bumbu. Saya nggak tahu menunya apa itu. Ternyata wow, kalau di atas itu kan asap apa ya, aromanya luar biasa. Masuk ya. Mohon maaf itu karena ada gangguan non teknis kalau itu. Tidak bisa ditolak itu, Pak. Hanya iya, susah. Itu kaget saya, cukup kaget. Kok setelah saya coba bertahan nggak bisa. Takutnya kalau saya tahan malah saya nggak bicara nanti. Karena sibuk nahan. Betul, iya. Ya sekolah tutupnya kapan Pak, Bu? Ini kami masuk sampai jam 1. Jam 1. Oh. Iya, kami cuma sampai jam 1 ya. Aduh, saya sudah ini sampai rekan-rekan manajer hotel di Jogja itu ngasih voucher murah-murah. Begitu. Itu saya sampai saya bilang saya lagi belum berani, saya bilang. Belum berani ke Jogja ya. Belum berani itu. Belum berani. Iya. Karena UGM baru September katanya. Ya. Oh, Bu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Kalau di Jogja tinggal di mana, Pak? Saya di daerah Blunyarjo. Oh, begitu, di perumahan dosen itu atau? Aduh, saya bukan di perumahan dosennya. Itu dekat lapangan. Ya. Lapangan bola ya. Itu. Iya, Lunyah, iya. Oh, begitu, iya. Mampir ke SMP Steladus Bapak besok kalau sudah ke Jogja. Iya, kami undang untuk perso itu mengetahui situasi. Oh, Ibu, iya dengan senang hati. Pernah ke sini Mbak Wiwit? Pernah. Aduh, pernah ya. Pernah ke sini Pak. Lupa ya, udah 2 kali kayaknya ya Pak ya. Aduh. 2 kali ya. Bu Wiwit lupa. Iya, monggo Bapak Ibu kalau sudah ada kegiatan lain, monggo. Tadi sesuai pesan dari Ibu. Ibu sama gini nanya masakannya udah dicoba belum? Gitu ya. Masih pengen bersama Pak Yohanes. Karena empatik, jangan-jangan saya kelaparan mungkin. Jadi diizinkan untuk menginspeksi ke bawah. Gitu. Izin Bapak, terima kasih sekali. Ibu, mohon pamit, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Oh ya, Ibu Wit, andaikan berkenan itu tadi linknya itu mungkin bisa di-share. Iya, nanti ya untuk mengetahui sebenarnya ketika acara ini apakah berimpact tidak terhadap penilaian diri. Artinya skill komunikasi empatik mereka apakah Bapak Ibu tadi meningkat ataukah bagaimana itu? Atau tinggi atau rendah? Mohon maaf Bapak mau tanya. Itu tadi kan linknya itu saya lihat untuk orang tua SMP Steladus 1. Sementara ini yang hadir di luar itu. Boleh. Ini, boleh di-sharekan untuk sebenarnya boleh. Ya. Oh iya, terima kasih. Boleh, makasih Ibu. Karena saya tidak tahu, takutnya kalau untuk orang luar, takutnya ini kan acara SMP Steladus, saya pikir gitu tadi. Iya, itu. Makasih Ibu. Iya, Bapak. Mohon pamit Ibu, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Kiranya lain waktu dapat kita jumpa lagi secara offline mungkin, saya berkunjung ke Steladus 1 lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mohon pamit,
J, Bapak, ya. Monggo Ibu dan Bapak yang mungkin mau angelus atau mau ikut mencicipi makanannya Pak Yohanes, monggo, atau di belakang sudah disiapkan makanan, dipersilahkan untuk mencicipi dulu. Disediakan snack di belakang Ibu dan Bapak, monggo dipersilahkan untuk makan dulu Mas Didi.